Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma hadal mukarram kutub wa nasallu alhamdulillah wa billahi wa billahi Saya sesepuh dengan disebut dan satu dengan berken jajaran pengurus FBC Nahdlatul Ulama Kecamatan Luwu beserta jajaran pengurus dan para pengikut serta yang ikut kita hormati orang hadirin yang masih aku hormati serta kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tahu betul beliau satu seperti beliau pengalaman kasih untuk beliau mungkin yang menjadi subjek sebagai penghitung. Nah, penghitung itu kita dikasih proses umum. Aduh kasih Pokoknya kalau materi ini boleh materi sih paling penak gitu. Para saya yang kalau hormati saya kasih kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wong kuwu saat ini berbodoh ngerasuk agama Islam. Kira-kira niku 100 tahun umur wong mriki iki pun Islam kabeh napa dereng? Dereng nggih. 200 tahun umur yang iki pun ngerti salah napa dereng? Para saya yang kalau hormati saya kasih kemuliaan Allah. Agama Islam itu di negara ini masuk ke Nusantara niku watawis tahun 600-an. Jadi pada abad ke-6 itu diperkirakan agama Islam sudah masuk di Nusantara yang dibawa oleh para pedagang, tetapi tidak bisa berkembang. Karena apa? Karena yang membawa adalah pedagang. Kemudian pada tahun 700-an ini Prabu Jayabaya itu mengirim utusan ke Baghdad meminta agar kekhalifahan Islam ini mengirim pendeta-pendeta Islam atau bahasa kita adalah para ulama untuk menerjemahkan kitab Musoror. Akan tetapi kekhalifahan Islam waktu itu tidak mampu mengirim ulama yang akan menerjemahkan kitab Musoror ini ke tanah Jawa. Karena kok Arab itu lebih berani, gak ingin perahu, gak ingin peralatan. Beresin waktu. Akhirnya pada tahun 1000-an abad ke-10 ini ada satu keluarga dari negeri Campa, satu keluarga yang datang ke negeri Jawa. Waktu itu Jawa dikuasai oleh pemerintahan kerajaan Majapahit. Satu keluarga itu diantaranya adalah seorang ayah yang bernama Syekh Ibrahim Al-Samarqandi. Kemudian dua putranya yaitu Syekh Ali Murtado dan Syekh Ali Rahman. Kemudian dua keponakannya yaitu Abu Hurairah dan satu lagi seorang tokoh namanya Khalifah Husain. Rombongan ini singgah di pelabuhan Malaka, Sumatera di Aceh itu, terus berangkat malih ke tanah Jawa. Mereka singgah di pelabuhan Rembang karena ibunya menderita sakit. Akhirnya ibunya wafat, dimakamkan di Rembang. Kemudian rombongan ini melanjutkan perjalanan sehingga di pelabuhan Gresik, terakhir di pelabuhan Tuban. Setelah menetap di Tuban beberapa lama, akhirnya sang ayah juga wafat. Kemudian dimakamkan di desa Sidoarjo di kecamatan Palang Tuban, atau yang biasa dengan ziarahi makamnya Syekh Ibrahim As-Samarqandi di Palang Tuban. Kemudian dua putranya ini, Syekh Ali Murtado dan Ali Rahman ini melanjutkan perjalanan ke Majapahit dan diterima oleh Prabu Brawijaya V. Kemudian keduanya diakui sebagai keluarga kerajaan. Kenapa? Karena kedua putra ini mampu menunjukkan silsilah keluarga
bahwa keduanya adalah keturunan dari Ratu Tapasi yang dulu dinikahkan dengan Raja Campa oleh Prabu Kertanegara. Jadi Prabu Kertanegara di Singosari waktu itu untuk ekspedisi Pemalayu, pemekaran kekuasaan, ini pernah menjalin kerjasama dengan negeri Campa dengan cara munakahan atau pernikahan, dengan menikahkan Ratu Tapasi dengan Raja Campa, sehingga akhirnya dua putra Syekh Ibrahim ini diterima oleh keluarga kerajaan Majapahit dan keduanya diangkat menjadi penggawa kerajaan. Syekh Ali Murtado itu diangkat menjadi Menteri Agama Islam pertama di Majapahit. Gelarnya adalah Raja Pandita Putu. Makanya di Gresik. Itu kakaknya Sunan Ampel, Syekh Ali Murtado. Kemudian Syekh Ali Rahmat ini diangkat menjadi imamnya orang Islam di negeri di Ampel Benta di Surabaya. Waktu itu namanya masih Megalung. Kemudian dari dakwahnya Sunan Ampel dan saudaranya, ini orang-orang Jawa khususnya ini mulai tertarik untuk memeluk agama Islam. Padahal sebelumnya selama 800 tahun agama Islam itu tidak bisa dianut oleh orang Jawa. Kenapa? Ratu Sultan Al-Gabah itu pernah mengirim 2000 kakak wong Islam ten Jawa menjadi bibitane wong Islam. Mau nanti dia akan punya keturunan dari wong Islam. Ternyata 2000 kakak ini habis dipangan karo wong Jawa. Tinggal 200 keluarga. Itu selama 800 tahun agama Islam digawa tentang Jawa itu angel nakawan. Kalau Jawa waktu itu masih ada aliran Bhairawa Tantra, itu salah satu sektor di agama Hindu Siwa yang mereka punya upacara namanya Pancamakara. Jadi antara sesajen yang dipakai untuk bisa memperoleh keilmuan tingkat tinggi di sektor tersebut adalah harus makan daging manusia. Malah nasi pangan pendeta-pendeta Islam, wong Islam itu cepat jadi ini, melalui teh. Wong Islam teh tinggal 200 keluarga. Maka dikatakan Syekh Subagir dan teman-temannya untuk kembali ke Jawa dan memulai patrok-patrok Islam di negeri Jawa. Kemudian setelah kira-kira 40 tahun Sunan Ampel atau Syekh Ali Rahmat ini mendakwakan Islam di Jawa. Beliau sudah memiliki beberapa putra yang sudah mampu untuk dikader menjadi pejuang pendakwah Islam dan juga beberapa murid-muridnya. Maka beliau mendirikan sebuah lembaga namanya Bayangkari Islam. Bayangkari Islam inilah yang akan digunakan oleh Sunan Ampel untuk lembaga dakwahnya menyebarkan Islam di Nusantara. 20 tahun berikutnya setelah Sunan berdiri, muridnya Sunan Ampel itu mendirikan diri Kedaton, maka nama Bayangkari Islam itu berubah menjadi Majelis Wali Songo. Kenapa kok Songo? Karena kalau dengan Wali Prabu ada yang namanya Wali Sanang. Saya khususnya sebagai peneliti itu masih memakai yang Wali Songo. Kenapa kok Songo? Karena negeri Majapahit itu akan negeri induk. Di bawahnya itu ada negeri-negeri bawahan, raja-raja bawahan masih di Jawa, kados di Kediri, kemudian di Ponorogo dia namanya Wengker, di Wengker, kemudian di Tuban dan lain sebagainya, itu raja-raja bawahan yang membawahi kerajaan-kerajaan di luar Jawa. Makanya Songo 9 tokoh, 9 titik yang akan ditempati oleh anggota Wali Songo itu sendiri. Dari itu kemudian Majelis Wali Songo ini berkembang sampai beberapa periode.
Dikatakan setiap ada yang meninggal maka langsung diganti oleh tokoh berikutnya. Setiap ada yang meninggal langsung diganti oleh tokoh berikutnya. Sampai Wali Songo itu mengalami pergantian periode itu sampai periode ke-10. Periode ke-10 pimpinan tertingginya adalah Pangeran Diponegoro. Di antara anggotanya adalah Kiai Mojo, Sultan Ali Basyar dan lain-lain. Itu periode ke-10 anggota Majelis Wali Songo. Nah, pada saat periode ke-10 ini Pangeran Diponegoro mengorbankan semangat Jombang untuk mengusir penjajah Londo. Karena yang mengobarkan itu imam tertinggi, artinya seluruh kiai di Jawa, bahkan beberapa tokoh ulama di luar Jawa itu mendukung gerakan Pangeran Diponegoro. Sehingga terjadilah perang Jawa mulai dari tahun 1825 sampai 1830. Sayangnya pada tahun 1830 Pangeran Diponegoro itu ditipu oleh Belanda kemudian ditangkap. Bagaimana nasib laskarnya, nasib tentaranya, prajuritnya? Karena Pangeran Diponegoro sudah tertangkap, maka para prajuritnya, para senopatinya itu menyebar ke seluruh tanah Jawa. Mereka membuat sandi. Di antara sandinya adalah mereka akan tinggal di daerah atau tempat yang dekat dengan sumber air, dengan air sedang, dengan air kali dan lain sebagainya. Kemudian mereka akan mendirikan masjid atau surau atau musola, dan di depan rumah mereka akan ditanami pohon sawi. Itu ciri khas prajurit Diponegoro. Nek tahun 20 ini mesti itu bekas dari tentaranya Pangeran Diponegoro. Nah, karena Londo itu menang sonan ke Diponegoro, akhirnya seluruh kiai itu jadi bersonan, gelek kabeh, tiarap kabeh, melakukan dakwah Islam secara sembunyi-sembunyi di arus bawah. Nah, oleh Belanda, karena dari tahun 1800 sampai 1910 itu terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh para kiai, imam Toreko, kemudian ketua suku Islam dan lain sebagainya, selama dalam tempo 100 tahun itu terjadi 112 kali pemberontakan yang dipimpin oleh orang-orang Islam, sehingga akhirnya Belanda memutuskan saiki Majelis Wali Songo dibubarkan. Tidak ada lagi Majelis Wali Songo. Dari peristiwa pembukuan inilah akhirnya para sepuh kita, di antaranya saya Salah Balil Bangkalan, itu punya keprihatinan. Nah itu, dia Majelis Wali Songo iso Islami wong Jawa, bahkan yang diislamkan bukan hanya orangnya, sampai tradisinya, kebudayaannya, perilakunya, pakaiannya diislamkan oleh Wali Songo. Terus saya lupa, wong Jawa itu benar-benar dia pakaian berikut dan itu benar-benar. Dengan tinggalnya orang-orang candi. Wong itu namun yang gue sampai kan dure lepas. Lalu pakaian wong Jawa dia mau rusak dunia Islam itu. 2 kilo emas, benar kenapa-napa nih. Wong kakung, pakaian itu namun apa itu? Dalaman kalau tadi itu. Terus dibaik jari, kelewat mengetok. Jadi saya itu mesti mengetok dulu. Sehingga apa? Sehingga tentara Mongol waktu menyerang ke diri itu dan dimanfaatkan oleh Wijaya itu punya kapal yang mampu menampung 2.000 tentara dengan 500 kuda. Tapi Wong Jawa Udin Singosari itu punya kapal yang mampu menampung 3.000 tentara 500 kuda. Ning perahu iki diceke Mongol. Kok iso? Lah Wong Jawa iki blokok tok. Buat nganggo pakaian normal, sehingga apa? Tentara Mongol itu di antara cara mengalahkannya oleh tentara Jawa adalah digiring ke laut. Ketika sampai di laut, kemudian dihujani panah, terus mereka nyebur segoro.
Wong pakaian kan baju besi, tentara Mongol. Teknologinya kan bener. Nah, si orang Jawa kecapetan cok dulu, lari kan juga aman saja. Biku, nah kembali yang diislamkan oleh Wali Songo itu pakaiannya, tradisinya diislamkan. Kalau kemudian beberapa tahun yang lalu ketika saya meneliti di wilayah Jogja, di pelaksanaan keterangan begini, di daerah Gunung Kidul itu ada beberapa desa itu nek ditangkoni, Mbak, dengan agamine nopo, mereka mengatakan Budo, agamine Budo. Ketika dibangun kewiyara, dibangun gak film, loh Mbak, ibadah wong Budo itu memiliki oga. Aku ini Budo ini buat ibadah kan ini gak iso sholawatan, gak iso terbangan. Ternyata Budo yang dimaksud adalah ajaran Islam terjawa tinggalannya wali-wali kawat dia. Tunggu itu si isi enak orang model itu terkutuk itu atau kelas dan daerah. Kemudian termasuk budaya seni itu diislamkan dengan kalau untuk ngerti wayang dengan kerso tokoh Pandowo itu kan wong limo. Itu kalau versi aslinya istrinya cuma satu, yaitu Drupadi. Gitu. Di wayang Jawa, wayangnya sudah diislamkan, Drupadi itu hanya menjadi istrinya Puntadewa. Adik-adik dibutuh diri gitu. Itu diislamkan. Nah, karena keprihatinan saya menambah dan beberapa ulama sekolah itu, akhirnya beliau mendapatkan isyarat langit untuk mendirikan jamiah enggal untuk mewadahi wong-wong Islam supaya gerakan dakwahnya ini lebih terarah dan tepat sasaran. Akhirnya pada tahun 1926 lahirlah Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama utawa NU niki terusane Wali Songo. Jenengan elok NU ojo kuwatir banyak berkah krono berkah sing dibentuk kali Wali Songo dan para asis tersebut penerus Wali Songo. Begitu kodo kepengurusan Wali Songo itu dari pusat yang tertinggi itu namanya Sunan atau Susuhunan. Di bawahnya itu ada namanya Kiai Ageng. Di bawah Kiai Ageng ada Kiai Sepuh. Di bawah Kiai Sepuh ono jabatan namanya Kiai Anom. Kiai Susuhunan itulah kalau NU saat itu adalah DPW, pengurus wilayah. Kiai Ageng itu pengurus cabang. Di bawahnya Kiai Sepuh itu tingkat gasiran MBC. Nah Kiai Anom adalah kiai yang membawai minimal 3 desa. Itu Kiai Anom. Di bawah Kiai Anom tingkat 1 desa orang jabatan namanya Kiai, daerah terusan Kiai Terutong. Nah, Kiai ini dibantu oleh beberapa imamuddin. Imamuddin kalau saya ini daerah Qur'an jadi Muddin. Nah, ketika pemerintahan Sultan Agung, mereka semua ini dimasukkan dalam struktur pemerintahan. Makanya mereka semua mendapatkan bukok atau tanah percikan dari negara. NU di luar sana itu perusahaan yang Wali Songo itu lengkopeli umat, sing wong kuwe-kuwe, niku sak isi maghrib, niku dibelajari moco dikir, ujian, pikiran nopo-nopo itu. Bahkan itu terus naik balik sak, sing sepuh-sepuh itu diwarai gending. Gending nek wong saliyah dapat iso sak iki saliyah. Kulo belajar sejarah apa iso saya oke. Di belajar gending. Lah sing bocah nom. Niku nek batu maghrib diwarai maca Quran
mulai ini bagian jenenge turutan gitu sak dunia pemilu dan rono cilian itu biar bahkan cilian bahasa itu turutan baca dia turutan metode berdarian alipat ka'an, alipat sofi, alipat ma'u aliku, itu kan modelnya kan lalu itu metode tinggalan wali semua asli nah mengkedek barang bisa sing ono itu berperasaan yang langgar yang masjid diparingi hiburan seni bela diri bos mengikut pada saat dulu sesok diomongin sesok balik oleh yang langgar sehingga apa silat jalan itu 5 tahun telah disasar ben apa ben yang langgar yang kamu sing bocah remaja cilik-cilik niku digawe dolanan betengan terus napa niku bakon sapi turute hiburan apa hiburan tembang dolanan niku carane malu songo ngerayu kok belum tegak langgar tegak muncul iku nah eno kan iku sing wet-wet ya dari info dia sing ibu diadai muslimah sing remaja diadai ansor kalau fataya sing remaja diadai ilmu kalau IBB NU sing isori sing adai EPP dan lain sebagainya niku lembagane wali songo pramila nuwun sewu Bapak Ibu jenengan sakniki pun kenal kali Jamiah Nahdlatul Ulama niki lembaga dakwah warisan terusannya perjuangan wali songo pokoknya dengan bentuk sangat baru wali songo ini insya Allah kakak keberkahan dan ini dibentuk dengan insya Allah lanjut dibentuk dengan insya Allah saking pangeran NU itu gencet kados napa mawon selama ini masih tetap bertahan digencet dengan nasakom tetap bertahan digencet dengan PKI tetap bertahan kayak ini gencet dengan order nono insya Allah nanti tetap bertahan karena apa? karena dilindungi oleh kekuatan langit sopo sing wani tentang kekuatan langit dan ini masuk jadi kekuatan sebesar apapun jika akan melawan kekuatan langit yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mampu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pramila sewu disebut Anwar dan para pengurus yang wilayah ini buat sewu NU duit nang sing sepuh kegiatan sing biasa dadi rutinane kegiatan itu duit terus kegiatan tanggal isi bola saat itu kan nek siapa ngomong dari ini gak kok rasa biru buku rasa biru terus mau ngomong warna ini gak dari ini rapat itu lagi ngaji kalau dari ini terus mau ngomong saya dengan dipandu kalau ngomong dia gak sama su masalahnya ngomong apa itu tidak apik biar si main itu tidak biar si main itu kok si main itu kok ben istiqomah mawon di dalam kebaikan khusus kanggo pulau persemenanan nek sekolahne anak nek pondoke anak golek pondok sing jelas NU-ne nek kuliah yo delok fakultas iki isine bangsa apa nek kira-kira tesih mayoritas Nahdlatul Ulama sama lebih perkumpulan kata walaupun sering mireng saking yang sotik dan sebagainya wong nek lingkungan itu ya berarti wong apik setiap orang wong mati yang layak dilekin dan seterusnya begitu meninggal kan anak juga kok gak oleh ditalkin gak oleh diajari gak oleh disanti krono anak yang kuliah yang jodoh krono mulai dari musuh mati krono aliran yang orang bodoh ini sih nanti NU iso ludes nanti lingkungan dengan lingkungan anak kutu kula dengan boten yakin oleh pondoke NU regulasi. Begini jadi mawon sesuai pola
waktu saya pun saking dari Allah menarik mengiklim turipun kalau saking kehilangan orang tua nambah itu untuk ramai untuk panjang orang persiapan itu ditunjuk ke itu tambahin oleh Romo Yesotik ambil waktu itu saya pun sempurnakan matur suwun terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.